Selamat datang di IT MJS Official. Ketemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi Flutter. Adapun materinya adalah cara membuat bottom navigator bar di Flutter. Pertama-tama pastikan emulator dan Visual Studio Code-nya sudah berjalan, lalu pastikan emulatornya sudah terdeteksi di Visual Studio Code. Di sini saya masih menggunakan project yang sebelumnya, yaitu aplikasi pertama saya. Langkah pertama, kita buat dulu sebuah file ya di dalam lib ya. Kita buat dengan nama bottom bar dot lalu kita import materialnya. Kita pakai staple widget, kita buat bottom bar page ya dengan nama bottom bar page. Kita simpan. Lalu di sini kita hapus, kita ganti dengan scaffold. Di dalam scaffold ada app bar, butuh app bar ya. Kita kasih title dengan widget text. Kita buat dengan nama bottom bar. Oke, seperti ini. Kita simpan. Lalu di sini kita kasih sebuah body. Bodinya kita kasih widget text saja dulu ya. Kita kasih bottom tab bar seperti ini. Kita simpan. Lalu ini kita copy, kita paste di main di sini ya. Kita paste, kita simpan. Ini masih biru merah ya. Kita import dulu. Ini kita import ya filenya. Ini dia. Bottom, namanya tadi bottom bar. Nah, ini dia. Oke. Kalau sudah, ini kita minimize. Ini dia. Kita jalankan terlebih dahulu dengan run without debugging. Kita tunggu aplikasi sampai berjalan. Bisa kita lihat dulu, kita buka Google Chrome, kita buat bottom bar ya. Kita cari bottom bar, kemudian digambar. Nah, seperti ini teman-teman. Kita klik ya contohnya. Nah, ini namanya bottom bar, bottom navigator bar. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang tab bar. Tab bar itu di atas ya. Kalau bottom itu di bawah seperti ini. Ada icon, ada keterangannya. Ketika diklik nanti akan tampil sesuai dengan keterangan dari ikonnya itu tentang apa halamannya. Hampir sama dengan tab bar. Bedanya hanya posisinya. Kalau tab bar di atas, kalau bottom di bawah. Kita akan buat seperti ini nanti. Kita tutup, kita lihat lagi, kita tunggu ya teman-teman prosesnya. Ini membutuhkan beberapa menit ya agar aplikasinya itu bisa berjalan di emulator, tergantung dari kecepatan laptop atau komputernya.
tunggu lagi ya teman-teman, belum berjalan. Oke, ini teman-teman sudah dibundle ke APK ya. Sekarang tinggal ini proses install di emulatornya. Kita tunggu. Oke, ini teman-teman sudah mulai berjalan ya. Kita tunggu. Ini kita hapus saja. Oke, sudah jalan ya teman-teman. Nah, ini. Jadi sekarang akan kita buat bottom navigator barnya. Oke, sebelum buat di sini teman-teman kita buat dulu sebuah variabel tvint. Kita buat aja namanya current index. Ini bebas ya teman-teman, kita buat 0 nilainya, karena navigator untuk bottom navigator bar itu indeksnya itu dimulai dari 0, sama seperti tab bar ya di pertemuan sebelumnya. Lalu teman-teman di sini kita buat sebuah void dengan nama, kita buat aja on tab bar ya. On tab bar kita buat int dengan index ya. Ini variabelnya, sebuah variabel index dengan tipe data int. Ini bebas ya namanya, atau kita buat aja nomor gitu aja ya, itu juga boleh. Kemudian kita pakai set state ya, karena kita di sini pakai staple widget, jadi widgetnya ini dinamik, bisa berubah-ubah. Jadi kita mau merubah nilai dari current indexnya, jadi harus pakai set state ya. Itu dengan perintah current index ini teman-teman sama dengan berarti nomor ya, nomor. Nah, ini seperti ini teman-teman. Oke, sudah. Kalau sudah, kita kembali kemari, kita buat bottom navigator barnya teman-teman. Itu butuh bottom navigator bar. Nah, ini teman-teman ada item, ini kita enter aja dulu. Ini ada item, kita lihat itemnya itu ini list, berarti lebih dari satu. Ini kita buat seperti ini aja teman-teman. Nah, ini oke, sudah. Sekarang kita buat di sini, kita buat 3 aja ya untuk bottom tabnya. Kita buat berarti bottom nih teman-teman, bottom navigator bar item. Nah, ini dia punya icon, butuh icon ya, icon. Kita buat yang pertama home. Ini teman-teman, home, koma. Untuk yang selanjutnya ini kita copy aja teman-teman, kita kan butuh 3 ya. Kita buat 2, 3. Ini kita kasih message contohnya, ini kita kasih chat. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, ini coba kita simpan. Oke, ini masih error ya teman-teman, belum bisa ya. Nah, ini kenapa masih error padahal kita sudah buat ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, di sini ada yang namanya current index. Current indexnya itu adalah ini, current index. Nah, ini kita simpan.
restart dulu teman-teman. Current index, item, bottom navigator, oke. int, oh ini coba ya teman-teman, ini kita kasih label dulu. Labelnya contohnya home sesuai dengan ini ya, ikonnya. Kemudian ini kita kasih label lagi dengan message ya, message. Ini juga teman-teman kita kasih label dengan nama chat. Kita simpan dulu. Nah ya teman-teman, jadi dia harus ada label keterangannya teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman. Nah ini terbentuk. Oke, ini 3 teman-teman ya. Jadi ketika diklik message ini masih tetap ya, belum ada perubahan untuk di bodinya. Jadi gimana cara buat untuk di bodinya teman-teman? Kalau untuk tabnya sudah ini, sudah terbentuk. Jadi butuh bottom navigator, item, mau ada berapa tabnya, kemudian current indexnya itu nilainya dimulai, current index berapa itu dimulai dari 0. Nah ini teman-teman. Jadi gimana caranya ketika ini diklik, ini yang muncul message atau ini sesuai dengan nilai indeksnya 0, 1, 2 kan gitu teman-teman. Di sini teman-teman kita bisa buat teman-teman ini ya teman-teman. Ini ada on tab, berarti di sini teman-teman ini ada on tab. Kita lihat dulu bentar teman-teman. On tab, salah posisinya teman-teman, bukan di dalam sini tapi di sini on tab. Nah ini on tabnya teman-teman, kita pakai yang ini on tab bar, atau biar kelihatan ini kasih seperti ini aja teman-teman, kasih underscore dulu, berarti sininya on tab ya. Nah ini teman-teman, kita restart dulu. Jadi nanti ketika dia ini diklik atau di tab, berarti dia akan mengambil nilai dari indeksnya, indeks keberapa. Baru kita munculin di sini. Untuk munculin di sininya teman-teman, di bodinya ini on tab. Ini kan teman-teman udah ada on tab bar teman-teman. Kemudian kita buat indeks ke, ini udah besar aja, ini juga. Jadi menampilkan indeks ke berapa kan gitu teman-teman di sini. Nah itu kita kasih dolar teman-teman, baru garis bawah itu adalah current index. Nah ini teman-teman, kita simpan. Nah ini biar ini ada di tengah, kita buat aja dibungkus dengan widget center ya. Nah ini kita simpan. Oke, jadi di tengah ya teman-teman. Ketika ini diklik, ini akan 1, klik 2. Nah ini teman-teman, bisa ya teman-teman. Nah ini 1, 2. Nah itu dia. Kemudian teman-teman di sini kita bisa kasih ini background ya, coba background color, kita kasih color dot red contohnya. Nah ini kita bisa kasih backgroundnya teman-teman. Kemudian di sini juga ada teman-teman namanya selected item color. Nah ini kita kasih color dot contohnya green ya, green.
kita simpan, kita restart dulu. Oke, ini jadi biru ini ikonnya teman-teman, kan selected icon. Kemudian ada lagi namanya unselected item color. Contoh kita kasih color sedot indigo contohnya. Atau biar nggak terang, contohnya kita kasih warna grey aja ya, coba. Titik grey. Oke, simpan. Nah, ini kalau nggak aktif teman-teman. Kalau aktif seperti ini, atau greennya kita kasih warna yellow ya, biar terang ya, biar kelihatan ketika diaktif. Nah, ini ketika aktif teman-teman. Ketika ini pindah kemari, nah ini yang kuning teman-teman. Nah, itu dia. Kemudian bisa juga untuk memberikan ini ya, warna labelnya itu adalah select label style. Nah, ini teman-teman, ini butuh text style. Nah, ini teman-teman, contoh kita kasih color, butuh color, warnanya kita kasih apa ya, warnanya blue coba. Oke, kita simpan, kita restart dulu. Color, kemudian coba kita kasih yang ini, bisa kalau coba ini kita matikan dulu teman-teman, kita simpan, kita restart. Kok masih biru ya, hijau, padahal hijaunya sudah nggak lagi. Kita restart lagi. Kita simpan lagi dulu. Oh, dia ngikuti warna ini ya. Coba ini yellow ya teman-teman. Ini selected label item nggak mau. Coba kalau kita gini kan, kita kasih lagi font size 20. Nah, berubah ya teman-teman, tapi colornya enggak. Coba colornya kita buat white. Oh, ternyata nggak bisa ya teman-teman untuk colornya, jadi hanya untuk ininya, font size nya. Kita buat untuk font size aja. Font size nya contohnya kita buat 10 atau 15 biar agak besar sedikit. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ada dia unselect label style teman-teman. Ini sama, dia butuh, atau ini dia butuh text style ya, sama aja kita buat font size nya lebih kecil ya, 13 atau 10 aja ya teman-teman. Oke, kita restart dulu. Ini akan lebih kecil teman-teman, bisa dilihat ukurannya. Tapi ketika dia dipilih ini akan besar. Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Kemudian teman-teman ada juga yang namanya show ini ya teman-teman, show selected label. Itu kita buat contohnya true ya teman-teman, nilainya mau ditampilkan atau tidak gitu ketika dia terselect. Kita restart dulu.
Jadi ketika ini true. Tapi kalau kita buat ini false, teman-teman, ini ketika terpilih ini nggak akan muncul keterangannya, teman. Nah, hilang kan teman-teman? Ketika select, ada lagi namanya unshow, show unselect label. Ini bisa kita buat false contohnya. Kalau false berarti tidak akan muncul semua. Nah, jadi ini contoh ketika terselect aja dia kita buat true. Seperti ini. Nah, ketika terpilih teman-teman. Nah, ketika tidak akan muncul. Nah, ini dia teman-teman. Bisa ya teman-teman? Oke, mantap. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan. Ini chat sama message sama ya. Message, atau ini kita ganti dulu. Chatnya ada banyak. Chat bubble aja, coba chat bubble biar beda sedikit. Oke, seperti ini ya. Oke, nggak ada garisnya, atau ada yang lain nggak ya? Chat ini coba. Oh, ini error, salah koma. Oke, simpan. Atau nggak usah chat ya, kita buat aja panggilan. Berarti kalau di sini call ya, call. Nah, simpan biar beda teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, ini jadi teman-teman, ini bottom navigator bisa kasih background, selective item color ketika ini ya. Ini itemnya dipilih itu warnanya apa, itu teman-teman. Atau bisa juga ada lagi nggak ya, selective. Oh, nggak ada lagi teman-teman. Oke, ini aja ya teman-teman. Nah, ini oke teman-teman. Lalu gimana kalau dia mau ditambah lagi? Bisa teman-teman. Ini kita copy aja. Kita buat aja contohnya ini kontak. Kita buat, ada nggak ya kontak ya? Oh, oke, ada kontak font cepat. Oke, ini ya teman-teman. Nah, tapi ketika dia lebih dari 3, ini background colornya nggak berfungsi lagi teman-teman. Nah, ini udah nggak berfungsi dia. Jadi kalau udah ada nggak background colornya, ini kita kasih warna yang cerah aja. Contohnya ini kita buat red contohnya. Nah, merah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa ya teman-teman? Nah, ini dia. Jadi kalau lebih dari 3 ini tidak ada warnanya lagi ya teman-teman. Tapi kalau ini kita aktifin, ini kita buat contohnya 3, ini akan kembali warnanya teman-teman. Nah, itu. Tapi kalau 4 ya nggak ada warnanya lagi. Oke, jadi tergantung teman-teman. Kalau mau buat 5, ya ini tinggal tambahin aja teman-teman. Contoh 5 kita buat. Nah, ini menyesuaikan ya teman-teman. Bisa ya teman-teman. Nah, 0, 1, 2, 3, 4 karena dimulai nilai indeksnya itu 0. Lalu gimana teman-teman kalau mau ini isinya ya, di bodinya itu adalah sebuah ini ya, kita buat sebuah file baru teman-teman. Contoh di sini kan kita ada screen, ini ada chat page, email page, home page, message page kan gitu teman-teman. Ini yang mau ditampilkan di sini. Nah, itu gimana caranya? Nah, caranya teman-teman di sini berarti di bodinya ini kita ganti. Tapi sebelum ganti bodinya di sini teman-teman harus kita buat dulu sebuah variabel final teman-teman. Kita buat aja tampilan kan gitu teman-teman. Tampilan itu sama dengan ya ini buka kurawal tutup kurawal, berarti multi ya teman-teman, lebih dari 1 di dalamnya.
Kita buat aja yang pertama, karena dia homepage, kita kan di sini punya halaman. Tadi di screen ini kan ada homepage ya dari pertemuan sebelumnya. Maka di sini kita buat homepage. Nah, seperti ini teman-teman. Baru kita buat aja habis homepage tadi apa ya? Homepage. Kemudian message ya. Oke. Homepage, kemudian message page. Control Z salah ya. Salah. Kita hapus dulu teman-teman. Ini koma teman-teman. Message page. Oke, kita kasih seperti ini. Kemudian habis itu kita buat tadi apa? Panggilan ya. Panggil. Di sini namanya apa? Panggilan nggak ada. Coba kita panggil yang ini aja ya. Chat page saja ya. Chat page. Kemudian di sini satu lagi kita pakai yang email ya. Email page, atau teman-teman bisa buat lagi ya yang lainnya. Karena 5 di sini, coba kita tambahi satu buah file lagi. Di sini di message kita buat aja kontak ya. Kontak page dot. Seperti biasa, import material, stateful widget, kita buat kontak page. Teman-teman, ininya kita buat aja, kita copy dari sini aja ya, dari email. Untuk yang ini retur sampai schedule, kita copy ini retur ini ya. Nah, ini kita ganti. Oke, selamat datang di halaman, berarti ini kontak page. Oke, seperti ini, simpan. Berarti namanya kontak page. Ini kita tutup. Di sini kita tambahin kontak page. Oke, seperti ini teman-teman. Kita simpan. Oke, ini belum jalan teman-teman karena kita masih menyediakan sebuah variabel ya, tampilan dengan ya tampilan ya. Di sini bentuknya ini apa ya, multi ya. Dalam bentuk kita bisa lihat nih. List ya, tipe list gitu teman-teman. Ini kita kasih spasi aja biar bentuknya tipenya list. Ada homepage, message, chat page, email page, kontak page. Ini dari ini file ini di folder screen ada ini, ada file chat page. Ini yang nanti yang dipanggil, bukan lagi yang seperti ini indeks 1 nilai indeksnya. Jadi di sini teman-teman di bodinya ini kita kasih pagar aja. Kita kasih bodinya itu teman-teman, itu isinya adalah, kan tadi kita buat sebuah variabel dengan nama tampilan. Nah gini teman-teman, kemudian kan bentuknya listnya itu nilainya ini kan ini 0, 1, 2, 3, 4 yang ada nilainya 0, 1, 2, 3, 4 sesuai dengan nilai indeksnya. Ini adalah ini current index, makanya ini current. Nah nilainya dari current index. Kita simpan. Nah ini teman-teman, kita restart dulu. Oke, ini homepage, message page, chat page, email page, kontak page. Nah ini dia teman-teman. Mudah ya teman-teman untuk buatnya. Nah, itu. Atau yang ini biar beda kita ganti aja ya, tipe namanya apa ya, sok aja coba sok. Oke, kita simpan. Berbeda ini teman-teman, itu teman-teman bisa menyesuaikan gampang ya teman-teman. Inilah untuk bottom bar.
Jadi untuk membuat isi dari bodinya nggak mesti dalam satu halaman, kita bisa buat beda-beda. Tapi nanti kita buat dalam sebuah list ya. Buat variabel tipenya list, tinggal dipanggil ketika di on tab. Ya on tab dia manggil on ini ya. On tab manggil on tab bar ini yang kita buat void on tab bar itu adalah nilai dari indeks ini. Nah, di tampilan dia pakai list, jadi ada nilai indeksnya juga 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ketika di bodinya itu kita panggil tampilan, nilainya itu dari current index. Nah ini teman-teman, mudah ya, sudah jadi teman-teman. Kalau mau tambah lagi ini coba kita coba ya, kalau lebih dari 5 bisa nggak ya, kita coba dulu teman-teman. Oke bisa ya teman-teman. Nah ini, tapi ini apa kata? Invalid not. Oh, karena di sini nilainya hanya 4. Ini kita copy aja dulu. Kita samakan aja dulu ya teman-teman. Karena kita belum punya halaman yang lain. Kita restart dulu. Oke, kita klik. Ada errornya lagi enggak? Oke, udah nggak ada ya teman-teman. Nah itu. Ya, teman-teman tinggal menyesuaikan mau berapa tab. Tapi biasanya sih paling di sini 4 ya. Seperti ini palingan. Simpan. Oke, nah ini. Jadi teman-teman menyesuaikan. Tapi kalau 4 dia warnanya ini nggak ada teman-teman, nggak bisa background color. Tapi kalau dia 3 bisa. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang bisa buat warnanya 4 dengan coding yang sama, bisa kasih komen di kolom komentar ya. Inilah untuk bottom bar. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita masih belajar untuk bottom navigator bar, tapi dengan codingan yang agak berbeda ya. Jadi dia kalau mau kalau ini lebih dari 3 itu nggak ada warnanya, nanti bisa ada warnanya ya teman-teman untuk di backgroundnya. Itu di pertemuan berikutnya. Mungkin sampai di sini. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami IT MJS Official. Terima kasih.